jika kita sudah terbiasa dengan makan makanan pokok penting nggak sih kita menjaga berat badan ideal kita atau menjaga tubuh kita biar tetap langsing, terutama untuk kaum cewek kayak kita gini ya. Menurut aku, untuk masalah langsing atau tidak itu nomor sekian, tapi nomor satu adalah kesehatan ya teman-teman. Bagaimana sih rasanya kalau kita sudah terlalu overbig? Pasti nggak enak juga ya pada kesehatan kita, pada ruang gerak kita juga pasti lebih terbatas, sering sakit, sering kesemutan badan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita juga perlu gitu loh mengontrol tubuh kita biar kita tetap sehat, tetapi tetap prima dan pastinya menunjang dari penampilan kita, apalagi kita masih muda gitu. Nanti biar nggak dibilangin gendut atau dan lain sebagainya. Untuk itu niat pertama diet itu kalian perlu garis bawahi ya, niatkan diet untuk kesehatan kalian sendiri. Oke, beberapa waktu lalu ada beberapa teman nanya, kenapa sih diet aku sering gagal gitu, terus aku sudah diet susah payah tapi kenapa hasilnya kok belum kelihatan gitu loh Ira, kenapa gitu ya. Terkadang kita juga perlu mengkoreksi diri kita sendiri ya teman-teman, cara diet kita seperti apa dan sudah sekonsisten apa kita melakukan diet tersebut. Ini akan kita bahas ya, tapi jangan lupa simak sampai selesai pembahasannya, oke? Aku pengen diet mbak, tapi makannya aku kurangin kok, sudah 1 kali sehari kok. Tapi apa kalian sudah berpikir resikonya bagaimana pada tubuh kalian? Paginya kerja, malamnya juga lembur, tapi kalau makannya cuma 1 kali sehari, apa kalian nggak berpikir resiko pada tubuh kalian gimana? Bisa jadi nanti memicu asam lambung atau dan lain sebagainya karena kurang asupan nutrisi dan gizi pada tubuh kita. Sebaiknya makan sedikit tapi sering, itu lebih tepat dan lebih bagus untuk tubuh kita gitu. Tipsnya, tetap makan 3 kali sehari pada jam waktu makan yang sudah biasanya kalian lakukan, tapi dengan jumlah dan porsi yang sedikit. Udah gitu aja sudah, asalkan juga yang kalian makan itu makanan yang bergizi, memenuhi kebutuhan harian kalian gitu, gak bikin badan jadi loyo atau makin ngedrop gitu kan, karena udah cukup memenuhi kebutuhan harian teman-teman. Itu kurang minum air putih. Nah, diet itu pasti disarankan minum air putih yang banyak. Untuk apa? Salah satunya juga untuk memenuhi cairan tubuh kita dalam 1 hari selama diet itu gitu. Nah, biasanya orang tuh lebih suka minum air putihnya sudah terkandung pemanis, itu pasti akan mengandung banyak kalori. Nah, kalau kita perbanyak minum air putih saja, itu air putih kan 0% kalori, jadi nggak mungkin bisa membuat kita itu makin gendut, itu nggak mungkin. Walaupun itu air putihnya sudah jadi es, sudah beku, atau air putih dingin yang ditaruh di kulkas, itu sebenarnya itu sudah 0 kalori dan sangat aman dikonsumsi ketika kita diet gitu teman-teman. Jadi lebih baik kalau diet kurangi makan atau minuman yang sudah tercampur dengan berbagai macam rasa atau pewarna zat-zat makanan lainnya. Siapa sih ya yang nggak suka kalau makanannya itu enak, rasanya itu tajam, bumbunya itu terasa banget, itu pasti semua orang juga suka gitu ya. Tapi kalau untuk kalian teman-teman yang sedang menjalankan program diet, bukan berarti kita nggak boleh ya makan makanan berbumbu tajam, boleh asalkan jangan sering-sering. Nah, ini perlu kita ubahlah pola gaya hidup kita, pola gaya makan kita seperti apa. Misalkan dalam 1 minggu kita diet, kita sudah konsisten, tapi kita juga perlu menjeda dalam 1 atau 2 hari, memberikan libur pada tubuh kita untuk bebas menikmati makanan apa saja. Contoh makanan favorit diet aku ya teman-teman, misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu aku tuh sukanya diet makanan yang
rebusan sayur sama kukusan tahu, tempe atau ikan lainnya. Nah itu nanti aku pasti gandengin sama sambal. Dan sambalnya ini biasanya aku tuh pakai sambal yang bolehlah sambal instan kayak sambal pecel atau bikin sambal-sambal lainnya yang pasti olahan tangan sendiri. Dari Senin sampai Sabtu kan aku diet, hari Minggunya aku free, aku kasih waktu libur jeda 1 hari untuk tubuhku bisa menikmati makanan-makanan yang lainnya. Nah boleh deh dalam 1 hari itu misalkan makan soto, makan bakso, makan apalagi ya, pokoknya makanan yang enak-enak itu boleh gitu loh. Jadi jangan terlalu berambisi, aku pengen diet jadi aku nggak makan yang kayak gini. Jangan ya, kasihan juga pada tubuh kita kan juga butuh merdeka gitu loh teman-teman. Pengen berat badannya turun dalam waktu yang singkat, nah itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jangan terlalu berambisi pada angka timbangan, itu menurut aku salah ya, itu salah. Menurut aku yang penting diet itu menjaga pola makan kita. Kalau kita memang benar-benar fokusnya ingin mengecilkan tubuh, ingin mengecilkan bagian tubuh yang besar, ya sudah, kita juga harus memfokuskan diri untuk mencari cara bagaimana kita mengempeskan bentuk badan kita yang besar-besar itu. Misalkan lengan kita yang besar, atau pipi kita yang terlalu tembam, atau perut kita yang terlalu buncit. Kita coba aja metode lain yang bisa mengiringi diet kita untuk mengempeskan badan kita. Salah satunya dengan cara olahraga secara teratur. Kita cari gerakan-gerakan apa yang bisa mengecilkan bentuk tubuh kita yang sudah ngembang-ngembang mekar itu. Lakukan olahraga itu secara rutin selama 1 minggu minimal 3 kali. Fungsinya apa sih? Selain untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita juga bisa untuk membakar lemak tubuh kita. Walaupun nggak setiap hari tuh olahraga, menurut aku wajib ya untuk selama program diet kalian. Untuk kesehatan jangka panjang teman-teman juga, bisa kan teman-teman bayangkan kalau kita memiliki tubuh yang besar, resiko penyakit apa yang bakalan menghampiri kita gitu loh. Termasuk salah satunya obesitas, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman harus diniatkan juga untuk kesehatan teman-teman sendiri. Selain dari segi kesehatan lebih terjaga, penampilan lebih oke di depan pasangan, terus kita juga bisa menginvestasikan tubuh kita sendiri di masa depan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, sekian ya teman-teman informasi yang saya sampaikan seputar tentang diet. Informasi tadi itu dari pengalaman saya pribadi selama diet ya. Jadi teman-teman intinya harus yakin dan harus niat menjalankan dietnya itu untuk apa. Harus digarisbawahi juga, yakinlah semekar apapun kalian pasti bisa langsing. Kalian pasti bisa langsing seperti gadis lagi. Nah, kalau kalian sudah yakin, apapun cemoohan orang ketika kalian selama proses diet, semuanya nggak akan mempan gitu loh, nggak akan merusak niat diet kalian. Jadi, teman-teman yang masih proses diet harus semangat.